Asphalt, film berdurasi 2 jam 10 menit ini rilis pada tahun 2019, disutradarai Kim Byung-soo dan Lee Hae-jun, dibintangi oleh Ma Dong-seok, Bae Su-ji, Ha Jung-woo, Lee Byung-han, dan masih banyak aktor keren lainnya. Bercerita mengenai kisah letusan gunung berapi terbesar di Korea bernama Baekdu yang membuat pasukan khusus dan seorang profesor harus bekerja sama menghentikan letusan itu dengan cara meledakkan dan mencuri bom nuklir yang ada di Korea Utara. Apakah misi itu akan berhasil? Dan seberapa epik keseruan yang ada di film ini? Dan inilah alur cerita singkat film Asphalt. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai ketika Ji-young memeriksakan kandungannya. Dia pun mengabarkan kepada suaminya Chang jika anak pertama mereka sebentar lagi akan segera lahir. Kabar itu pun jelas membuat Chang sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu pun musnah dalam seketika saat tiba-tiba terjadi sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang benar-benar langsung menghancurkan seluruh isi kota hanya dalam waktu hitungan menit saja. Gempa itu disebabkan oleh letusan gunung berapi terbesar di Korea yang bernama Gunung Baekdu. Pemerintah pun mengadakan rapat untuk bisa mengatasi ledakan susulan Gunung Baekdu ini, di mana seorang profesor bernama Kang, dia pun mengatakan jika mereka ingin menghentikan letusan Gunung Baekdu, maka mereka harus menghancurkan dasar Gunung Baekdu menggunakan sebuah bom nuklir. Rencana itu memang terdengar agak gila, namun itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Korea dari kehancuran. Atas hal itu, Pak Presiden pun langsung memerintahkan beberapa pasukan khusus untuk mencuri bom nuklir di Korea Utara, karena pada waktu itu pihak Korea Selatan tidak memilikinya. Salah satu pasukan khusus yang terpilih adalah Chang, yang membuatnya mau tidak mau harus izin dan membohongi istrinya Ji-young jika dia harus menjalankan tugas evakuasi para korban seusai bencana. Semua pasukan terpilih pun kemudian dikumpulkan dan diberitahu jika misi utama mereka adalah menyelamatkan seorang napi bernama John, karena John ini merupakan satu-satunya orang yang tahu dan akan bisa menghantarkan mereka ke markas rahasia Korea Utara. 2 pesawat pun diterbangkan untuk membawa para pasukan itu ke Korea Utara. Namun, belum juga sampai di tujuan, tiba-tiba salah satu pesawat mengalami kerusakan yang membuat Chang langsung meminta seluruh pasukannya untuk lompat dari pesawat. Kecelakaan itu benar-benar membuat seluruh orang di kantor pusat sudah pasrah. Namun, beruntung ternyata seluruh pasukan Chang berhasil selamat. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya bisa bertemu dan melepaskan John. Namun, semua itu ternyata baru permulaan dari semua masalah dan rintangan yang Chang lewati dalam film ini. Karena setelah Chang berhasil bertemu dengan John, si John ini malah sengaja memakan peta yang akan membawa mereka ke dasar Gunung Baekdu yang berada di tambang Yongsuri. Karena ternyata dari awal John gak percaya dengan janji yang diucapkan oleh Chang yang mengatakan dia akan membebaskannya setelah John mengantarkannya ke markas rahasia Korea Utara. Apalagi saat itu, John juga berusaha kabur untuk menyelamatkan anaknya yang berada di kota Bucheon. Hal itu pun benar-benar membuat permasalahan di film ini menjadi semakin sangat rumit. Dalam masalah yang begitu rumit, Chang pun berusaha meyakinkan John jika dia tidak mau membantunya dalam misi ini, maka seluruh semenanjung Korea dipastikan akan segera hancur karena letusan Gunung Baekdu, yang mana hal itu pada akhirnya akan membuat John mau membantunya. John pun kemudian langsung mengantarkan Chang ke markas rahasia Korea Utara. Di sana Chang dan pasukannya pun langsung memasukkan nuklir itu ke dalam detonator. Namun, lagi-lagi masalah pun kembali muncul ketika gempa susulan mulai terasa,
yang mengakibatkan terjadinya tsunami di beberapa kota di Korea. Belum lagi campur tangan mafia dan militer Amerika yang berusaha menghentikan misi itu karena pihak Amerika menganggap misi itu melanggar kedaulatan mereka. Hal itu pun benar-benar membuat keberhasilan misi itu kini menjadi semakin mustahil. Masalah dan hambatan yang terus berdatangan membuat Chang harus berpikir keras, yang membuatnya pada akhirnya memutuskan mengaktifkan bom nuklirnya untuk memukul mundur mafia dan pasukan militer Amerika. Keputusan itu pun nampaknya berhasil, karena setelah melihat Chang yang mengaktifkan nuklir itu, para mafia dan militer Amerika pun langsung pergi meninggalkan Chang dan timnya, karena mereka tidak mau mati bersama dengan ledakan bom nuklir itu. Dengan bermodalkan peta yang digambar dengan ingatan John, mereka pun langsung OTW ke tambang Yongsuri. Namun, lagi-lagi ada aja masalah yang datang. Ketika tiba-tiba Chang mendapat telepon dari Profesor Kang yang mengabarkan kesalahan informasi jika dasar Gunung Baekdu bukan di kota Yongsuri, melainkan di kota Bungcheon. Hal itu pun membuat Chang langsung putar balik, yang tentunya membuat mereka kini harus berpacu dengan waktu karena sebentar lagi Gunung Baekdu akan segera meledak. Dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan itu, kini salah satu di antara mereka pun harus mengorbankan diri, karena kini mereka tidak bisa mungkin mendorong bom nuklir itu sampai ke dasar Gunung Baekdu dengan tepat waktu. Atas hal itu pun John di sini mengorbankan dirinya untuk membawa dan meledakkan dirinya bersama dengan nuklir tersebut. Namun sebelum itu, John pun berpesan kepada Chang jika setelah misi ini berakhir, dia meminta Chang untuk mengadopsi anaknya. Karena setelah misi ini selesai, putrinya tidak akan memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Satu tahun setelah keberhasilan misi mustahil itu, kini seluruh kota yang hancur di Korea pun telah diperbaiki. Ji-young yang juga terlihat selamat dalam tragedi mengerikan itu, kini dia telah melahirkan anak pertamanya dengan Chang. Mereka juga mengadopsi putri John sesuai dengan apa yang dikatakan oleh John sebelum dia meninggal. Film ini mendapatkan nilai 6.2/10 di IMDb. Tapi, kalau Mimin boleh kasih nilai, maka Mimin akan kasih 7/10 karena selain cerita yang ringan dan juga dikombinasikan dengan aktor-aktor ternama di Korea seperti Ma Dong-seok, Lee Soo-ji, dan Ha Jung-woo, hal itu menjadikan nilai plus tersendiri bagi film ini. Dan Mimin sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini secara langsung agar kalian bisa merasakan perpaduan drama dan action yang akan kalian rasakan selama menontonnya. Mungkin sekian dulu dari Mimin. Sampai jumpa di review singkat film berikutnya.